Mungkin kamu membutuhkan informasi ini jika bosmu mencari asisten kesayangannya. Saat ini di ruang rapat Kelvin baru saja selesai. Ia memanggil Zah tapi tak menemukannya. "Apa kamu tahu Zah?" tanya Kelvin pada sekretarisnya. Sekretaris itu terkejut. Ia baru saja melihat pesan itu, dan kini tanpa ia duga bosnya telah datang ke mejanya untuk menanyakan Zah. Tangannya gemetar dan membuat ponsel yang ada di tangannya jatuh ke meja. Kelvin melihat layar ponsel itu yang jelas menunjukkan foto Zah dan Elisa di kantin tampak tersenyum bersama. Elisa dan Zah mengobrol bersama tanpa tahu mereka telah menjadi pusat dari gosip siang ini. Mereka juga tak menyadari akan ada badai besar menuju ke tempat mereka. "Aku jarang melihatmu makan di kantin. Apa kamu selama ini makan menu take out yang sama dengan bosmu dari restoran mahal?" Zah menarik nafas dalam. "Tidak, itu sangat jarang terjadi." Elisa lalu mencondongkan kepalanya ke depan sambil berbisik, "Apakah ia pria yang pelit sampai tidak membagi makanannya?" Zah menggeleng. "Tidak, bukan seperti itu. Kami justru lebih sering melewatkan jam makan siang. Ia adalah orang yang gila kerja. Saat ini saja aku beruntung berhasil melarikan diri darinya saat ia sedang rapat. Kamu harus pandai mencuri waktu atau kamu akan pensiun dini saat terkena penyakit lambung." Zah lalu mencondongkan kepalanya ke arah Elisa dan berbisik, "Aku berencana mengasuransikan jantung dan juga lambungku sama seperti bagaimana para atlet sepak bola mengasuransikan kaki mereka. Pekerjaanku juga sangat berbahaya tak hanya bagi lambung tapi jantung." Elisa tertawa mendengar hal itu sampai air matanya hampir keluar. "Aku tahu perasaanmu bekerja di bawah pria diktator. Kamu memang perlu mengasuransikan jantung." Kedua orang itu tertawa lepas bersama sambil makan hingga suara dingin membuat mereka tersedak bersamaan. "Apa yang kalian tertawakan?" Zah dan Elisa terkejut. Mereka hampir saja menyemburkan makanan jika tidak menahannya dengan telapak tangan. Di tenggorokan mereka terasa sakit karena tersedak makanan, jadi mereka terbatuk beberapa kali lalu mengambil minum. "Melihat dari betapa terkejutnya kalian, sepertinya kalian sedang asyik menggosipkanku," tanya Kelvin dengan suara sedingin es. Pria ini tidak percaya gosip perselingkuhan Zah dan Elisa. Ia tahu mereka tidak terlibat romansa kantor, tapi tetap saja Kelvin kesal karena Elisa lebih akrab dengan Zah dan tertawa bersama, sementara wanita ini selalu seperti landak yang memekarkan durinya tiap kali bersama Kelvin. "Kami hanya sedang bercerita hal lucu," jawab Elisa dengan wajah yang masih merah akibat tersedak. Saat ini pemandangan mereka yang tertangkap basah membuat perhatian semua pengunjung kantin tertuju pada mereka dengan tatapan penasaran. Bahkan jantung karyawan lain berdebar lebih kencang karena penasaran apa yang akan dilakukan bos mereka pada pasangan ini. Wajah gelap dan tatapan tajam presiden mereka pada pasangan itu sudah menunjukkan bahwa pria ini sedang marah. Hanya saja mereka tertegun saat melihat Kelvin justru menarik kursi di sebelah Elisa dan duduk di sampingnya dan berhadapan dengan Zah. Ada apa yang kamu lakukan?" tanya Elisa melihat Kelvin justru duduk. "Aku juga ingin mendengarkan cerita lucu apa itu sampai kalian tertawa dengan lebar." Zah mengerutkan keningnya. Ia sudah bersama Kelvin bertahun-tahun dan sadar bosnya sedang marah, lalu kini tengah menguji mereka. "Kenapa hanya diam? Ayo lanjutkan." Elisa menarik nafas dalam. Ia melihat Zah yang membeku seperti pria yang baru saja mendapatkan serangan stroke. Akhirnya ia memutuskan untuk bercerita. Lagi pula sebagai teman Karissa, dia telah mendengar banyak hal lucu dari temannya yang telah menemui banyak kejadian lucu selama berkeliling dunia. Jadi ia bisa menceritakan beberapa hal lucu itu kembali. Zah tertawa mendengar cerita pertama Elisa.
sambil memukul meja. Hanya saja setelah mendapatkan tatapan mematikan dari bosnya yang ada di hadapannya, wajahnya mengerut dan kepalanya tertunduk. Aku tidak menemukan hal lucu dari ceritamu. Elisa mengerucutkan bibirnya. Itu karena kamu pria yang membosankan dan tidak memiliki selera humor. Beberapa saat kemudian Elisa merasakan telapak tangan besar mendarat di kakinya dan mengusapnya perlahan, membuat wajah Elisa menjadi kaku dalam seketika. Pria ini bagaimana ia bisa begitu tak tahu malu di tempat umum? Bagaimana selera humorku? Tanya Kelvin dengan suara yang rendah. Tangannya masih berada di atas kaki Elisa. Elisa berusaha menyingkirkan tangan pria itu, namun telapak tangannya kini justru dicengkram Kelvin. Pria itu lalu menjalin jari-jari mereka dan kini keduanya saling berpegangan tangan di bawah meja. Lanjutkan makanmu, kata Kelvin saat nafas Elisa semakin berat karena menahan kesal. Aku tidak lapar lagi, aku akan kembali ke kantor. Kalau kamu tidak memakannya, maka aku akan menyelesaikannya untukmu. Menurutmu apa yang akan pegawai lain pikirkan tentang itu? Elisa mendengus kesal. Ia tentu tahu bahwa pegawai lain akan membuat gosip liar tentang hubungannya dengan bos mereka. Jika Kelvin menyelesaikan makanannya, Elisa akhirnya tidak punya pilihan lain. Ia makan dengan berat hati. Melihat tangan kiri Elisa yang tidak ada lagi di meja, jadi ia secara garis besar menduga bahwa bosnya yang licik ini sudah menahannya. Pikiran Zah menjadi liar. Mereka pasti bergandengan tangan sekarang. Aku penasaran apakah tangan mereka berada di atas kaki Elisa atau di atas kaki bos. Haruskah aku berpura-pura menjatuhkan sendok untuk mengintip? Zah kemudian berpura-pura menjatuhkan sendok. Namun sebelum ia bisa menunduk untuk mengambilnya, Kelvin sudah menyela. Ambil sendok baru lagi dan ambilkan juga makanan untukku. Zah menyeringai. Baik bos. Kau akan makan menu kantin? Tanya Elisa saat Zah telah pergi. Apa yang salah? Sebagai bos aku harus memastikan apakah menu kantin sudah sesuai standar. Setelah Zah membawakan makanan untuk bosnya, mereka bertiga makan dengan tenang di meja di mata orang lain. Hanya saja Elisa telah merasa kesal hingga ingin meledakkan emosinya. Pria ini terus menggenggam tangannya di bawah meja dan ia juga bisa melihat dengan jelas bahwa Kelvin sengaja makan dengan lambat. Bahkan pegawai lain yang di kantin telah kembali bekerja karena jam istirahat telah habis. Jangan tersenyum dengan pria lain lagi atau kamu akan lebih tersiksa dari saat ini, bisik Kelvin saat ia sudah menyelesaikan makannya. Bagi Elisa, kalimat yang seharusnya terdengar posesif itu justru memiliki makna lain, yaitu agar ia tidak menertawakan Kelvin dan mengoloknya. Elisa tak menjawab dan memberikan tatapan kesal pada pria ini. Saat Kelvin pergi, ia menuju kamar mandi untuk membasuh telapak tangannya yang berkeringat karena berpegangan tangan dalam waktu yang lama tadi. Saat ia mencuci di wastafel, Margaret menghampiri dirinya. Jadi kamu sebenarnya milik Zah atau Presdir? Aku tidak milik siapapun, jawab Elisa kesal sambil mengeringkan tangannya dengan mesin pengering tangan yang memiliki bunyi keras. Suara itu membuat pertanyaan lain dari Margaret teredam. Setelah itu Elisa pergi meninggalkan kamar mandi. Kau sangat sombong, lihat saja, suatu saat aku akan bisa menjatuhkan kesombonganmu itu, kata Margaret kesal ketika ia diabaikan oleh Elisa. Setelah duduk di meja kerjanya, Elisa mendapatkan panggilan telepon dari Arka. Bisakah kita makan malam bersama nanti? Aku akan mengembalikan uang yang kamu minta. Aku tidak menyangka kamu akan begitu cepat setelah meminta perpanjangan waktu. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku tidak menggelapkan uang dividenmu. Baiklah, sampai bertemu nanti malam di kantor Presdir Zah.
tiba-tiba mendapatkan hukuman yang tak pernah ia duga. Bosnya telah meminta sekretaris untuk membawakan biji kacang hijau. Setelah mendapatkannya, Kelvin menaburnya di atas lantai. Sekarang kumpulkan semua biji kacang hijau ini dengan sumpit. Zah tercengang. Hah? Tapi bos, biji ini bulat dan berukuran kecil. Aku akan kesulitan mengumpulkannya dengan sumpit, protes Zah. Bos, tolong maafkan aku. Aku berjanji tak akan lagi makan dengan Nona Elisa. Aku tidak menghukummu karena itu, tapi karena kamu sangat suka menunduk tadi sampai sengaja menjatuhkan sendok. Sekarang kamu harus menunduk dan mengumpulkan biji-biji ini dengan sumpit. Maaf bos, tadi hanya tidak sengaja terjatuh. Jangan mengelak. Tahukah kamu mengapa aku menghentikanmu mengambil sendok tadi? Itu karena Elisa mengenakan rok selutut. Jadi kamu menunduk. Menurutmu apa yang akan kamu lihat? Zah menggigit bibirnya. Wajahnya menjadi pucat. Bos, aku benar-benar tidak melakukan itu untuk mengintip Nona Elisa. Aku mana berani melakukan hal itu. Lain kali berhati-hati. Hukuman yang kamu terima sekarang jauh lebih ringan daripada aku mematahkan lenganmu. Zah mengangguk. Terima kasih atas hukuman yang murah hati, bos, kata Zah dengan suara yang bergetar. Dia menatap butiran kacang hijau dan sumpit sambil menarik nafas dalam. Pulang kerja, Elisa keluar kantornya dengan tergesa-gesa karena saat ini Carissa terus mendesaknya untuk turun. Namun ia justru bersisipan dengan Kelvin dan Zah. Begitu lift pribadi dan lift umum yang saling berhadapan di lobi pintunya terbuka bersamaan, katakan padanya untuk pulang bersama, Tita Kelvin pada Zah. Zah mengangguk sambil berjalan mendekat ke arah Elisa. Ia tahu jika bosnya sendiri yang menawarkan, maka saat pegawai lain mendengarnya mungkin akan ada banyak gosip liar yang semakin tak terkendali. Nona Elisa, karena kita memiliki tujuan yang sama, jadi aku akan memberikanmu tumpangan. Fokus Elisa kini justru tertuju pada jari tangan Zah yang sedang mengalami tremor seperti tangan orang tua. Ada bekas memar merah di sela jari jempol dan telunjuk. Begitu juga di ruas jari tengah. Itu adalah tempat di mana batang sumpit berada. Zah, ada apa denganmu? Apa kamu sakit? Zah menangkup telapak tangannya dengan telapak kiri. Tidak, aku baik-baik saja, jawab Zah sambil memaksakan senyuman. Ini semua karena ayah dari anakmu. Aku harus menghabiskan sepanjang siang sampai sore memunguti biji kacang hijau dengan sumpit, keluh Zah di dalam hatinya. Tapi kamu terlihat tidak baik-baik saja. Zah menggelengkan kepala untuk menyangga. Nona Elisa, jadi bagaimana? Apakah kamu akan ikut dengan mobil kami? Tidak perlu, aku sudah memiliki janji dengan Carissa. Zah mengangguk, lalu kembali mendekati bosnya yang sudah berada di depan lobi menunggu mobil mereka. Nona Elisa memiliki janji dengan temannya Carissa, bos, terang Zah dengan hati-hati. Wajah Kelvin berubah muram, tatapan matanya kemudian tertuju pada mobil di seberang mereka. Carissa sudah menjemput Elisa di depan lobi. Ayo pergi, kata Kelvin sambil masuk ke mobil. Zah menarik nafas dalam. Ia pikir bosnya tak akan mengalah begitu saja. Sementara itu kehadiran Carissa mengalihkan perhatian banyak karyawan pria saat bersandar dengan santai di pintu Rubicon hitam. Dia bukan wanita anggun dengan penampilan cantik yang menarik perhatian, namun ia justru memiliki gaya santai dengan kaos oversize dan topi baseball yang ia kenakan. Meski sebagian wajahnya tertutup topi, namun wajah cantiknya yang tanpa make up masih terlihat mempesona. Kamu sangat lamban sekali, ejek Carissa begitu Elisa menghampiri dirinya. Ia lalu menyelipkan beberapa lembar kartu nama ke telapak tangan temannya. Jika aku menunggumu lebih lama lagi, aku takut mendapatkan 100 kartu nama dari pegawai pria di sini. Elisa tertawa. Siapa suruh menunggu di luar? Padahal kamu bisa menungguku di dalam mobil. Ia lalu membuka pintu mobil. Setelah duduk, Elisa membaca satu persatu
satu persatu 10 kartu nama di tangannya. Wow, keren. Ada staf IT sampai ahli gizi di kantin perusahaan. Kamu ternyata cukup populer. Karissa menyalakan mobil sambil memutar bola matanya ke arah Elisa. Jika kamu yang berdiri di sana tadi, mungkin kamu akan mendapatkan lebih banyak. Tidak, jika mereka tahu aku seorang ibu tunggal, jawab Elisa sambil menyeringnya. Belakangan ini wanita dengan bau ASI lebih digemari. Elisa memukul lengan temannya yang sedang menyetir. Aduh, aku sudah tidak memberikan ASI Efrain sejak 1 tahun lebih. Apakah air susunya hilang? Jika kamu berhenti menyusui, berhenti omong kosong atau aku akan memukul kepalamu. Alih-alih memukul lengan, Karissa mengatupkan jari telunjuk dan jempol, kemudian menggerakkannya seolah ia menutup resleting mulutnya. Oke, aku akan diam. Aku hanya bercanda tadi. Kemana kita akan pergi sekarang? Restoran Desire. Aku akan bertemu dengan Arka di sana. Karissa menggelengkan kepalanya sambil bersiul. Wow, kok hebat. Setelah menyerahkan putramu, kini kamu berencana menghidupkan kembali romansa dengan mantan suami. Apakah Kelvin setuju?